Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan buku yang sudah saya punya, yaitu Sejarah Asia Barat, penulis Brigida Intan Printina. Langsung saja kita masuk kepada bab pertama. Bab 1, Analisa Konflik Asia Barat Abad Modern. Yang pertama, arti penting Asia Barat bagi bangsa Barat di abad 20. Sejak dahulu, Asia Barat mempunyai arti strategis yang menjadi incaran-incaran negara-negara besar. Teori besar yang dibuat oleh Karl Haushofer dan M.C. Kinder menempatkan Asia Barat sebagai heartland, daerah jantung, menjadikan pusaran konflik dalam Perang Dunia I berpusat di Eropa dan pasca kekhalifahan. Siapa yang menguasai Asia Barat, maka ialah yang akan menguasai dunia. Dalam dekade berikutnya, alasan konflik kemudian bergeser kepada persoalan konflik sumber daya alam, terutama minyak. Suplai pasokan minyak di dunia dalam dekade 1970-an sangat tergantung kepada minyak di Asia Barat. Maka tampak sekali kekuatan dari luar yang mengakibatkan negara-negara di Asia Barat saling berkonflik. Dalam konteks ini, Amerika Serikat merestui berdirinya Israel sebagai negara yang bisa memberi jaminan kepentingan Amerika Serikat di Asia Barat. Asia Barat sebagai ladang gerakan fundamentalis dianggap sebagai penyebab utama mengapa konflik di Asia Barat masih hadir. Kajian tentang geografi politik sudah banyak dilakukan oleh para ahli, salah satunya Montesquieu, yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara konflik dengan temperamen politik. Sedangkan temperamen sendiri sangat juga dipengaruhi oleh lingkungan. Pada daerah yang panas, tingkat naluri agresi rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan naluri agresi di daerah yang dingin. Kajian geografi politik kemudian banyak diteliti oleh generasi dari Eropa, yakni Karl Haushofer yang terkenal dengan Heartland Theory, yang berasumsi bahwa setiap negara atau masyarakat cenderung akan mencari daerah yang memiliki arti yang sangat strategis yang juga dikenal daerah jantung. Kajian yang mengulas tentang hubungan konflik dan geografis juga telah dilakukan oleh Drysdale yang mengatakan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara peta geografis yang artifisial buatan dengan konflik yang terjadi. Kajian ini kemudian diperkaya dengan analisis Walter S. Jones yang menyebut perbatasan artifisial ini melahirkan masalah dalam proses integrasi atau yang dikenal dengan gejala separatisme atau irredentisme. Selanjutnya, analisis tokoh sebagai aktor konflik Arab Asia Barat. Negara-negara Asia Barat yang menganut sistem politik warisan atau monarki atau kudeta militer, menurut Charles F. Friedrich, politik merupakan suatu upaya atau cara untuk memperoleh atau mempertahankan kekuatan politik. Juga dapat diartikan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki yang akan digunakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Kehidupan berpolitik tak pernah lepas dari kehidupan sosial suatu negara. Masyarakat di Asia Barat dengan didominasi oleh bangsa Arab mengakibatkan kultur pemerintahan yang ada di negara tersebut sebagian besar adalah diktator. Salah satu faktor historis karena di wilayah tersebut yang dahulu bersistem kerajaan. Sebagian besar negara yang berkonflik memiliki pemimpin yang cenderung diktator, sehingga warga negara merasa tidak bisa sepenuhnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Hal inilah yang membuat ada dorongan kelompok untuk menyampaikan aspirasinya. Jika melalui cara yang formal dan legal tidak ada tanggapan yang serius dari pemerintahannya, maka cara radikal dengan melakukan unjuk rasa merupakan opsi terakhir yang menurut sebagian warga negara akan mendapatkan tanggapan yang pasti dari negara, seperti yang dilakukan di Mesir dan Irak. Konflik berkepanjangan dalam 3 dekade juga dialami bangsa Irak oleh karena faktor konflik. Saddam Hussein merupakan pemimpin paling diktator negara Irak karena dapat melakukan perang teluk hingga 3 periode.
Saddam Hussein adalah presiden Irak yang banyak memberi pengaruh terhadap Irak. Pada tahun 1972, Saddam menasionalisasi banyak perusahaan minyak yang dipegang oleh pihak asing. Tindakan itu bertujuan menghapus monopoli Barat atas Irak sekaligus mengembalikan kekayaan Irak kepada rezim yang berkuasa. Selanjutnya, analisis batas wilayah penyebab konflik Asia Barat. Dalam tingkat perdebatan tidak perang, konflik perbatasan berbentuk konflik antar negara yang tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk mengajukan gugatan. Berbasis perbatasan memiliki arti substansial dan didukung kekuatan untuk mendapatkannya. Misalnya konflik Mesir-Israel, konflik Irak-Kuwait, bisa pula berbasis ideologi keagamaan, di mana terdapat kelompok-kelompok militan yang satu sama lain sudah saling merasa dipinggirkan, baik oleh negara atau kelompok yang lain. Di antaranya konflik Iran-Irak, Palestina-Israel, Hamas-Israel, Jihad Islam Israel, Hizbullah Israel. Dari sisi tekstur geografi pantai, terdapat kecenderungan tingkat konflik menunjukkan gejala yang intensif. Hal ini bisa dilihat dinamika konflik dari negara Arab Saudi dengan dinamika konflik pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian berkembang juga kelompok Ikhwan. Yaman yang langsung berbatasan dengan Arab Saudi dan Oman di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, serta Ethiopia di Afrika memiliki konflik dalam tingkat perdebatan juga sangat tampak. Yaman Selatan banyak diwarnai pemikiran sosialis, sedangkan utara banyak diwarnai pemikiran konservatif sebagaimana di Arab Saudi, yang mana pada akhirnya menyebabkan perang etnis antara kelompok Yaman Selatan dan Yaman Utara. Sedangkan di negara berbasis gurun, gejala konflik dalam tingkat debates dan wars ada kecenderungan kurang intensif. Hampir tidak ditemukan konflik yang berarti seperti perang langsung secara terbuka. Kalaupun terjadi perang, hanya terlibat dalam perang kolektif dengan Israel yang lebih mengedepankan ikatan emosional Arab saja. Dari sisi kepadatan penduduk, tampaknya ada gejala yang menarik. Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi ternyata memiliki peluang yang besar untuk mengapresiasi konflik. Kepadatan yang dimaksud dapat dilihat dari sisi kuantitas, juga dilihat dari sisi kulturalis. Selanjutnya, analisis konflik dengan agama Asia Barat. Konflik sebagai hasil interaksi antar sesama umat Islam dalam batas tertentu cenderung mewarnai konflik di Asia Barat. Hal ini dalam batas tertentu bisa difahami karena populasi umat Islam di Asia Barat sampai angka 93%. Namun kita juga harus melihat potret secara seksama bahwa memang ada persoalan yang dinamis antara ideologi dan kepentingan bagi kaum konservatif di Asia Barat. Konflik Sunni Syiah tidak hanya dalam batas debat semata, namun lebih jauh sampai ke tingkat perang, bahkan sampai melibatkan konflik di kawasan Arab maupun di luar Arab. Konflik di berbagai wilayah Islam sebagai representasi faksi dalam pemikiran Islam juga terus terjadi dengan intensif. Sedangkan konflik Islam dengan Yahudi sebelum menjadi konflik sudah menahun semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Konflik dengan Yahudi sudah mereda tatkala umat Yahudi terdiaspora kemana, menyebar ke seluruh dunia untuk mencari tempat bermukim. Tingkat konflik antara Islam dan Nasrani relatif tidak banyak tercermin di Asia Barat. Kalaupun ada konflik hanya di beberapa wilayah Lebanon saja. Kekuatan politik Nasrani kurang begitu berkembang di Asia Barat, karena posisi tidak lebih dari 2% saja di hampir semua negara, kecuali di Lebanon yang mencapai 15%. Selanjutnya, konflik Asia Barat dengan pihak asing. Wilayah Arab, khususnya Arab Utara, Asia Barat pada abad ke-18 diperebutkan oleh negara-negara imperialis. Pada tahun 1798, Napoleon melakukan serangannya ke Mesir. Tentaranya mendarat di Alexandria, kemudian menuju ke Kairo. Kemenangan ada pada Napoleon dan Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Prancis. Pendudukan Napoleon ini merupakan ancaman bagi Inggris. Bagi Inggris, terusan Suez merupakan urat nadi yang menghubungkan Inggris dengan jajahan-jajahannya di timur.
Sebaliknya, apa yang dilakukan Napoleon dengan menguasai Mesir ialah dapat juga menguasai seluruh Asia Barat dan akhirnya dapat mengusir Inggris dari India. Selang beberapa tahun, 3 tahun, Turki dengan bujukan Inggris bersama mengusir Prancis dari Mesir. Tahun 1801, Inggris mengirimkan tentara ke Mesir untuk menyerang dari jurusan barat, sedangkan Turki mengirimkan 2 pasukannya. Yang satu pasukan darat untuk menyerang Mesir dari timur dan yang lainnya pasukan laut untuk memberi pertolongan kepada armada Inggris. Selanjutnya, hubungan Indonesia dengan Asia Barat. Dukungan Indonesia terhadap negara-negara Asia Barat selalu bergulir hingga masa kini. Masyarakat Indonesia selalu mendukung masyarakat Palestina, begitu pula dengan Mesir. Meskipun merupakan negara sesama pendiri non-blok, kedua negara bersama memecahkan berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama, khususnya gerakan non-blok. Di sisi lain, hubungan bilateral Indonesia-Asia Barat lebih banyak terjalin dengan negara Mesir. Bagi Indonesia, Mesir diistimewakan karena merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan pembaharu Islam di Indonesia adalah gerakan pembaharuan Islam yang dipelopori Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh di Mesir. Di sisi lain, Indonesia ingin berperan aktif dalam memecahkan krisis Teluk. Namun hingga berakhir perang Teluk, Indonesia tidak mengambil perang berarti, karena hanya terbatas melakukan berbagai seruan damai, namun tidak pernah terdokumentasikan keterlibatan langsung dalam menangani masalah itu. Sejarah kerjasama lainnya antara Indonesia dan Mesir juga terlihat saat Mesir mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto dan de jure pada tahun 1947 yang menjadikan Mesir negara pertama mengakui Indonesia. Secara umum, hubungan Indonesia-Mesir selama kurun waktu 1947 sampai 1961 berjalan cukup baik, karena baik Indonesia maupun Mesir menjalankan hubungan luar negeri dengan prinsip yang sama. Kedua negara juga memiliki persamaan persepsi terhadap masalah kolonialisme atau imperialisme. Hal ini menjadi sebab utama pentingnya peranan kedua negara dalam rangka pembentukan gerakan non-blok. Selanjutnya, penutup. Ada beberapa teori untuk mendalami perkembangan negara-negara Arab di abad modern. Montesquieu beranggapan bahwa ada hubungan positif antara konflik dengan temperamen politik, sedangkan temperamen sendiri sangat juga dipengaruhi oleh lingkungan. Pada daerah yang panas, tingkat naluri agresi rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan naluri agresi di daerah yang dingin. Bangsa Eropa memiliki satu pemikiran bahwa dengan menguasai jalur perdagangan, maka wilayah akan dikuasai sekaligus menguasai dunia intelektual, geografi politik. M.C. Kinder dari Inggris cenderung menempatkan lingkungan dalam konteks laut. Teori ini kemudian dikenal dengan Rimland Theory yang memiliki preposisi bahwa barang siapa bisa membentuk sebuah jaringan antara wilayah dengan menggunakan laut, maka ia akan menguasai dunia. Dengan berbagai pandangan dapat dipahami bahwa perkembangan Asia Barat modern dari nasionalisme hingga konflik yang melanda tidak lepas dari kepentingan Barat. Sama halnya dengan perkembangan bangsa kita saat ini, maka ada banyak hal yang bisa kita pelajari sebagai landasan masa depan bangsa. Selanjutnya masuk di bab 2, yaitu nasionalisme Turki pasca imperium. Pertama, ada arti penting geografis Turki. Turki memiliki latar belakang sejarah yang panjang, karena Turki pernah menjadi ajang perebutan kekuasaan atau pengalihan kekuasaan, seperti Kerajaan Romawi Timur atau Bizantium, dinasti Seljuk, dinasti Ottoman, hingga akhirnya menjadi Turki yang modern di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Transisi perpindahan kekuasaan tersebut yang mengakibatkan Turki memiliki kekayaan khasanah berbagai peradaban. Periode Islam di Turki dimulai pada masa kekuasaan dinasti Seljuk dan dinasti Ottoman. Dinasti Turki Utsman didirikan oleh Bani Utsman. Pemerintahan pada masa Kekaisaran Utsmani, kekuasaannya berlangsung kurang lebih selama 6 abad.
Awal periode keemasan dinasti Ottoman ialah ketika pasukan Turki Ottoman berhasil menaklukkan ibu kota Bizantium yaitu Konstantinopel pada tahun 1453. Selama periode kekuasaan Kekaisaran Utsmani, sultan yang memimpin berjumlah 36 sultan. Sultan yang pertama kali memimpin pada periode Kekaisaran Utsmani adalah Sultan Utsman. Awal mula sebelum Kekaisaran Utsmani menguasai wilayah Turki, Utsman I menjadi pemimpin di wilayah Eskişehir. Selanjutnya Utsman I memperluas wilayahnya sampai ke batas wilayah kerajaan Bizantium yang kemudian memindahkan ibu kota kesultanan ke kota Bursa dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan awal politik kesultanan tersebut. Selanjutnya faktor pendorong lahirnya nasionalisme Turki. Turki pada masa sebelumnya dikenal sebagai masyarakat yang religius. Pada abad ke-19 sudah terdapat 3 golongan pembaharuan. Pertama, golongan barat yang ingin mengambil peradaban barat sebagai dasar pembaharuannya. Golongan kedua menjadikan Islam sebagai dasar pembaharuan. Dan yang ketiga tidak mendasari pembaharuannya kepada 2 unsur di atas. Akan tetapi nasionalis Turkilah yang menjadi dasar pembaharuannya. Maka dari berbagai pergolakan itu memunculkan sebab-sebab timbulnya nasionalisme Turki sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot. Yang kedua, adanya pengaruh dari revolusi Prancis dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Ketiga, timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern sehingga mereka mengetahui apa itu liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Kegiatan bangsa barat yang semakin gencar untuk merebut daerah jajahan Turki dan siap menghancurkan Turki. Selanjutnya pengaruh barat dan upaya awal untuk memodernisasi Turki. Pada awal meletusnya revolusi Prancis sampai penghujung 1830-an, Turki mengalami perubahan yang sangat cepat dalam segala bidang. Sebagian besar aspeknya berkaitan dengan perubahan hubungan antara kerajaan Utsmani dan Eropa. Semenjak itu, Turki mulai mengalami pembaharuan oleh para penguasa, antara lain yang pertama reformasi Nizam Aicedid. Setelah perjanjian Sultan Selim II membuat program reformasi yaitu Nizam Aicedid atau Orde Baru yang memiliki tujuan meningkatkan kekuatan negara untuk melawan musuh eksternal, terutama Rusia dan musuh internal. Salim berusaha memperkuat aparatur negara khususnya korps militer dan sistem perpajakan. Namun reformasi ini ditentang oleh kelompok militer Janisari. Pada Mei 1807, pasukan Janisari juga melakukan pemberontakan agar program reformasi tersebut dilengsarkan. Selanjutnya Tanzimat. Tanzimat adalah pembaharuan Turki yang ada pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Al-Majid yang diperkenalkan ke dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Turki. Pembaharuan tersebut dimulai dengan diumumkan deklarasi Gülhane. Dengan adanya Tanzimat, para negarawan Utsmani bermaksud untuk menata kembali administrasi Turki dan untuk menegakkan hukum di Turki, melindungi segenap keselamatan jiwa, kehormatan, dan harta benda seluruh rakyat Turki, dan menjamin persamaan hak antara Muslim dengan non-Muslim di bawah naungan hukum. Yang ketiga ada Utsmani Muda. Tanzimat melahirkan 3 golongan masyarakat kritis. Pertama, golongan tradisional, kedua, golongan intelektual, dan golongan ketiga yang berkeinginan menghapus sultan sebagai sebuah kekuatan politik. Kelompok intelektual dikenal dengan Utsmani Muda. Kelompok ini terkenal pada akhir periode Tanzimat. Mereka adalah kelompok pertama yang menggabungkan ide ini dengan Islam. Mereka tidak menentang monarki. Mereka hanya ingin mereformasi untuk menyelamatkan kerajaan. Selanjutnya Turki Muda. Turki Muda dibagi menjadi 2 kelompok kepemimpinan. Yang pertama dipimpin oleh Ahmad Reza yang menghendaki sultan yang kuat, pemusatan pada unsur Muslim Turki. Yang kedua dipimpin Sabaheddin yang menekan desentralisasi pemerintah Utsmani yang mengkehendaki sebuah masyarakat federasi dengan pemberian otonom bagi warga Kristen dan kaum minoritas.
Kelompok Turki mungkin memang gagal dalam memberikan pemerintahan yang konstitusional. Meskipun demikian, mereka juga berhasil melemahkan pemerintahan pusat di Istanbul. Selanjutnya, pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal adalah seorang pemimpin nasionalis Turki, pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Mustafa Kemal lahir pada tahun 1881 di Salonika, di tempat yang saat itu adalah Kekaisaran Ottoman. Ayahnya adalah seorang pejabat kecil yang kemudian menjadi pedagang kayu. Pembaharuan dan nasionalisme yang dilakukan oleh Mustafa Kemal tidak begitu saja diterima oleh rakyat Turki. Ia memiliki pandangan politik yang matang untuk membangun Turki. Pandangan itu diperoleh dari pendidikan militer semi Eropa saat Kemal diutus sebagai komando militer. Pandangan politik yang dijadikan sebagai landasan reformasi dan modernisasi Turki kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip Kemalisme. Prinsip-prinsip itu sebagai berikut. Yang pertama, republikanisme. Republikanisme merupakan dasar ideologi yang fundamental bagi negara Turki modern dan merupakan wujud dari perjuangan Kemal atas perlawanannya terhadap kelompok yang mendukung kekuasaan absolut sultan. Yang kedua, sekularisme merupakan produk Renaissance zaman Eropa yang diadopsi oleh Kemal untuk melepaskan hegemoni agama atas segala aspek kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, populisme menjadikan martabat rakyat diakui karena pemerintahan merupakan milik rakyat, bukan penguasa. Selanjutnya, nasionalisme. Dengan prinsip ini, Mustafa mempersempit cakupan pembaharuan Turki yang luas wilayahnya mencakup wilayah kerajaan Turki menjadi Turki sebatas geografinya, yaitu sebagian wilayah kekuasaan kerajaan Utsmani yang di dalamnya terdapat mayoritas bangsa Turki. Kemal mengeluarkan Islam dari frame nasionalismenya dan mengedepankan Turki sebagai suatu bangsa yang lebih condong pada kriteria kebudayaan dan bahasa. Selanjutnya, statisme. Secara terminologinya merupakan satu paham yang lebih mementingkan negara daripada rakyatnya. Selanjutnya, reformisme. Menurut pandangan Kemal, modernisasi dan transformasi Turki menjadi sebuah negara maju dengan mengambil kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi Eropa. Selanjutnya, modernisasi Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal meluncurkan sebuah program reformasi sosial dan politik revolusioner untuk memodernisasi Turki. Reformasi ini mencakup emansipasi wanita, penghapusan semua institusi Islam dan pengenalan kode hukum, pakaian, kalender, dan alfabet barat, menggantikan aksara Arab dengan bahasa Latin. Di luar negeri, dia mengajar kebijakan netralitas, membangun hubungan persahabatan dengan tetangga Turki. Pada tahun 1935, ketika nama keluarga diperkenalkan di Turki, dia diberi nama Mustafa yang berarti Bapak orang-orang Turki. Dia meninggal pada tanggal 10 November 1938. Tokoh-tokoh lain yang mendukung modernisasi Mustafa ialah Midat Pasha, Rajid Pasha, dan Ali Pasha. Pada tahun 1906 di bawah pimpinan Mustafa Kemal berdirilah Perkumpulan Tanah Air dan Kemerdekaan, dan pada tahun 1908 tumbuh menjadi Gerakan Turki Muda. Selanjutnya, bentuk-bentuk nasionalisme. Diawali dengan munculnya Gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Kemal Pasha, Rashid Pasha, Fuad, Mami Kemal, dan Ali Pasha. Lahir sebagai reaksi terhadap Sultan Hamid II yang absolut. Sifat gerakannya sangat revolusioner. Ketika Turki kalah dalam perang di Balkan, maka Gerakan Turki Muda mengadakan kudeta tahun 1913 yang dipimpin oleh Anwar Bey. Pemerintah dipegang oleh Anwar Bey, sedangkan Sultan hanya sebagai lambang yang hanya mengurusi keagamaan. Dalam Perang Dunia I, Turki memihak pada Jerman karena berselisih dengan Rusia yang menjalankan politik air hangat. Terjadilah perang di Dardanella antara Turki dengan sekutu. Dardanella dapat dipertahankan oleh Turki di bawah komando Kemal Pasha yang disebut pahlawan Gallipoli. Salah satu perubahan yang paling mendasar yang dilakukan oleh Mustafa Kemal adalah dihilangkannya peranan agama dalam kehidupan kenegaraan dan kehidupan keseharian.
Pemakaian huruf Arab digantikan dengan huruf Latin. Bahkan bunyi azan pun diubah ke dalam bahasa setempat. Perubahan-perubahan tersebut memang mempengaruhi Turki. Namun perubahan itu juga menyakiti umat Islam yang ingin mempertahankan agamanya menjadi prinsip hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.